Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Ibu Afiatni Sulastri, SI APT MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resa Aisyah Isnasyaroh dengan nomor induk mahasiswa 2006968 dari Keperawatan A. Di sini saya akan memaparkan sedikit proposal saya yang berjudul HTT atau Healthy Through Traveling. Potensi traveling dengan memanfaatkan alam sebagai terapi untuk kesehatan tubuh manusia pada masyarakat 5.0. Yang pertama yaitu latar belakang. Setiap tahun, bahkan hari, tidak dapat dipungkiri yang namanya gangguan kesehatan pasti selalu ada. Pada dewasa ini, masyarakat harus selalu waspada dan siap dalam menghadapi permasalahan tersebut. Hal ini dapat mengganggu kehidupan manusia jika tidak dilakukan upaya untuk mencegah, mengurangi, ataupun menyembuhkannya. Secara global, World Health Organization atau WHO mengategorikan permasalahan kesehatan hingga mencapai 68.000 jenis. Berbagai permasalahan tersebut dapat terus bertambah akibat banyak faktor. Masyarakat perlu mengantisipasi ancaman tersebut dengan mengubah gaya hidup, lebih sadar akan kesehatan, dan mencari solusi untuk masalah gangguan kesehatan yang telah terjadi. Oleh karena itu, saya di sini membuka usaha traveling ini yang merupakan salah satu antisipasi terapi dengan alam yang dapat bermanfaat untuk beberapa penyakit. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah gangguan yang dapat diterapi pada HTT? Yang kedua, bagaimana cara kerja terapi yang dilakukan pada HTT? Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan usaha HTT? Selanjutnya yaitu tujuan program. Tujuan dari program saya yaitu pertama, meningkatkan nilai fungsi traveling dengan memanfaatkan alam untuk kesehatan. Kedua, mengembangkan jiwa berwirausaha dan kreativitas mahasiswa. Ketiga, membantu memfasilitasi masyarakat 5.0 mengenai masalah kesehatan yang dihadapi sekaligus mempertebal keimanan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Analisis ini berfungsi sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu strengths atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Dan faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu opportunities, yaitu peluang, dan threats, yaitu ancaman. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha yang saya berikan yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Di daerah Kuningan khususnya, banyak keindahan alam yang masih asri, sehingga sangat berpotensi untuk membuka usaha baru yang menarik dan nyaman. Yang kedua, kualitas dan kuantitas pelayanan akan terjamin dilayani oleh tenaga ahli yang profesional. Yang ketiga, pelayanan tidak monoton karena disuguhkan pemandangan alam yang indah dengan dibantu perawat sebagai konsultan. Yang keempat, lokasi traveling yang strategis dan hanya pelanggan atau pasien serta tenaga ahli yang akan ada di lokasi sehingga membuat nyaman. Dan yang terakhir, menggunakan bus mini ketika pelanggan atau pasien sudah mengorder waktu yang telah disediakan untuk transportasi traveling. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, usaha belum diketahui masyarakat, dan yang kedua yaitu usaha terbilang sedikit sulit dalam manajemen waktu. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan usaha dimungkinkan meningkat karena HTT belum ada sebelumnya. Kedua, pelanggan akan tertarik dengan jasa ini karena umumnya traveling disukai oleh masyarakat. Yang ketiga, belum ada pesaing khususnya untuk pemasaran di daerah Kuningan. Dan yang terakhir, berpeluang untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat 5.0 agar terhindar dari beberapa penyakit yang dapat diterapi dengan memanfaatkan alam. Dan yang keempat yaitu threats. Yang pertama, ada kekurangan ekonomi atau ketidakpedulian akan masalah kesehatan dari masyarakat menyebabkan kebanyakan hanya lebih memilih mengobati di rumah saja atau bahkan tidak mengobatinya. Yang kedua, usaha HTT tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan dan pelanggan atau pasien.
Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama ada segmentation atau segmentasi pasar. Jasa HTT ditujukan untuk masyarakat umum yang mengalami gangguan kesehatan ataupun konsultasi mengenai kesehatan. Jasa ini memberikan pelayanan baik kepada orang sehat maupun yang sedang mengalami gangguan kesehatan, karena jasa ini dilakukan oleh perawat sebagai konsultan yang melakukan tindakan keperawatan. Yang kedua yaitu targeting atau sasaran pasar. Semua kalangan masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan, mengalami risiko kesehatan ataupun promosi kesehatan di usia remaja hingga lansia, baik itu yang sedang sehat maupun yang sedang sakit. Yang terakhir yaitu positioning atau posisi jasa. Karena usaha jasa HTT belum ada, maka dapat menarik perhatian terhadap konsumen dari keunikan, inovasi, dan kekreativitasan mahasiswa sehingga dapat dengan mudah memilih jasa ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.